maka satu rumah itu harus diperiksa semua dahaknya. Mungkin juga harus diperiksa dengan dahaknya negatif, di ronsen juga. Sudah itu dalam radius dari seperti rumahnya, tetangganya juga kami harus wajib juga untuk diperiksa dahaknya. Apa ciri-cirinya Bu? Kendala TB tadi? Ciri-cirinya mungkin bukan mungkin itu batuk lebih dari 2 minggu, yang sudah diobati tetapi tidak sembuh juga. Sudah itu ciri-ciri yang lain ada berkeringat dingin di waktu malam, sudah itu badannya tambah lama tambah terus. Itu ciri-cirinya. Yang terutama sekali adalah batuknya itu tidak sembuh. Makanya dengan kita harus tenaga kesehatan juga, kalau sudah dia datang ke puskesmas dengan keluhan di depan ada penapisan itu, di depan sudah ditanya apa keluhannya, misalnya sudah keluhannya sudah dikasih tahu oleh pasien bahwa ini dia mengalami batuk sudah lebih dari 2 minggu, sudah mencapai 1 bulan. Maka cara penanganannya dari puskesmas sudah dipisahkan dengan misalnya di antrian dengan pasien-pasien yang lain. Sudah itu pasiennya sudah diberi memakai masker. Jadi dia tidak lagi harus dibawa dicampur dengan pasien-pasien yang lain. Sebab kita harus memutuskan mata rantai untuk penularannya. Untuk tahun kemarin Bu, 2022, 2003 ini apakah ada kenaikan untuk mengenai TB tadi? Untuk untuk 2022 ke 2023 berapa peningkatan? Malah yang dari 21 orang menjadi 10 orang. Apakah itu penyakit itu membahayakan Ibu? Apa? Membahayakan penyakit itu Bu, yang TB tadi? Ya memang berbahaya karena penyakit itu dengan jarak 1 meter saja sudah penularannya kan melalui udara, melalui kontak makan, itu. Jadi waktu pasien kalau sudah terjangkitnya TB paru di dalam satu rumah itu, maka dia harus kita pisahkan, tidurnya juga dipisahkan, makannya juga, alat-alat makannya harus dipisahkan. Cara untuk mencegahnya Bu seperti apa? Kenapa? Cara untuk mencegahnya itu? Cara pencegahannya ya mungkin untuk pencegahannya karena itu hygiene-nya, untuk kebersihan dirinya sendiri yang paling pasti. Sudah itu untuk kebersihan lingkungan, personal hygiene-nya, sudah itu kan yang apa-apa yang bisa menjangkitkan penyakit TB paru. Misalnya kan dia ada batuk tapi tidak diobati dalam waktu jangka lama, dibiarkan. Mungkin pertama-tama terkenanya penyakit pneumonia atau bronkitis pneumonia. Lama-lama kan jadi penyakitnya menjalar karena tidak ada pengobatan, lama-lama menjadi penyakit paru-paru, TB paru. Sosialisasi kami kan di tiap desa tuh setiap bulan kan ada nih, ini program dari Pak Bupati itu kan adanya dokter masuk desa. Nah, dokter masuk desa itu ada Posbindu. Posbindu itu adalah pos pembinaan terpadu. Nah, dari sanalah kami menjaring yang datang dari tim dari puskesmas itu, misalnya dari tim TB, semuanya programnya turun dalam waktu pelaksanaan DMD itu. Nah, dari DMD itulah kita melakukan setiap misalnya kan, waktu sekarang zaman kondisi kita tidak bagus, ini zaman debu, zaman kemarau, maka kami turun ke lapangan untuk penyuluhannya. Kami melakukan yang rentan penyakit dalam kondisi sekarang, misalnya penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, sama penyakit diare. Jadi kami setiap bulan itu dari 16 desa itu kami setiap bulan datang. Jadi di sanalah kami untuk melakukan edukasi, penyuluhan, pengobatan tetap kami lakukan.
Dari DMD itu, jadi kalau memang ada yang mau ada dalam rombongan pemegang program itu, yang namanya juga terpadu. Mungkin Khusus kami memang untuk kebersihan personal hygiene itu untuk yang pertama sekali sudah itu untuk kebersihan lingkungan. Kami juga dengan petugas kesehatan lingkungan, Kesling, sanitasi, tetap setiap bulan juga ikut turun